Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Teman-teman dan ayah bunda keluarga dari Cendekia Qur'ani, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini sudah menginjak ke hari ke-22 atau 21 gitu ya. Ya, semoga amal ibadah yang kita laksanakan selama berpuasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian dari yang kemarin atau tentang dari Bu Ulfa tentang Nabi Ibrahim. Untuk sekarang karena memang ada jadwal dari buku Guidance Books pun itu spirit dari Wais Al-Qarni ya, bukan Iko Wais tapi Wais Al-Qarni. Ya, sedikit mungkin dari saya mohon izin ayah bunda akan memberikan sedikit pengetahuan yang saya tahu saja gitu ya. Kalau mungkin ayah bunda yang lebih paham daripada saya tentang Wais bisa disampaikan kepada Ananda, dan Ananda yang sedang menonton pun ambillah hikmah yang insya Allah akan didapatkan dari cerita Wais Al-Qarni ini. Ya, kita mulai. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sebuah peperangan. Lalu setelah selesai, beliau tergesa-gesa ingin pulang. Ya, karena beliau mendapatkan informasi sesuatu. Beliau tergesa-gesa ingin pulang sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau mencari-cari orang dan bertanya kepada orang-orang tersebut, apakah ada yang mencariku? Beberapa sahabat yang bertemu dengan Rasulullah mengatakan, aku tidak mendapatinya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mencari yang lain, apakah ada yang mencariku? Dan akhirnya didapatilah satu orang yang berbicara dengan seseorang pemuda yang memang mencari Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana orang tersebut? Orang tersebut adalah seperti ini, seperti ini. Apakah dia memperkenalkan diri? Tidak, dia hanya ingin bertemu denganmu wahai Rasulullah. Wah, sungguh aku terlambat pulang. Mengatakan itu, para sahabat yang lain kebingungan. Lalu akhirnya Rasulullah berkumpul bersama sahabatnya di masjid, dan ada sahabat yang lain bertanya, wahai Rasulullah, saat pulang dari perang tersebut kenapa engkau tergesa-gesa dan sepertinya engkau merindukan seseorang yang kami tidak tahu itu siapa? Ya, aku mendapatkan wahyu. Ada seorang pemuda yang hadir ingin bertemu denganku. Malaikat Jibril memberitahuku dan aku pun ingin bertemu dengannya. Dia adalah pemuda yang sangat taat dengan orang tuanya. Dia adalah seorang pemuda yang taat dalam beribadah. Dan wahai Umar, wahai Ali, jika kalian mendapatinya di zaman kalian, segeralah berlari kepadanya lalu meminta istighfar darinya. Ya, karena pemuda tersebut tidak tertutup doanya. Masya Allah. Memangnya siapa wahai Rasulullah? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia berasal dari Yaman, daerah perbatasan Yaman Arab, di desa yang bernama Qarn. Dia adalah pemuda yang sebetulnya ingin hadir ke Madinah, tetapi pemuda tersebut disibukkan oleh baktinya kepada orang tua. Di situ para sahabat langsung mengatakan, ya, kami akan mencari siapa itu Wais Al-Qarni. Ya, di sisi lain kita menceritakan tentang bagaimana Wais Al-Qarni berperilaku. Wais Al-Qarni benar menurut Rasulullah SAW, tetapi teman-teman
ayah bunda, Uwais Al-Qarni keadaan ekonominya memang adalah tergolong kondisi yang sangat miskin, bisa dikatakan fakir. Beliau untuk satu hari bekerja itu untuk makan hari itu, dan beliau benar-benar sedang menjaga ibunya. Ternyata ibunya dalam keadaan yang lumpuh. Beliau Uwais memiliki pernah diberikan oleh Allah ujian, yaitu penyakit kulit yang luar biasa, dan beliau tidak meminta bantuan yang lain gitu, dalam arti untuk kesembuhan dirinya beliau hanya berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit ini dariku, ya Allah, sembuhkanlah penyakit ini dariku. Dan beliau langsung mengatakan, ya Allah, jika engkau menyembuhkan penyakitku, maka tinggalkanlah sedikit di lengan kananku untuk aku sebagai pengingat kepadaku bahwa aku pernah engkau sembuhkan dari penyakit yang luar biasa ini. Masya Allah. Dan akhirnya memang Allah menyembuhkan Uwais, dan disisakan di sebelah lengan kanannya ada mungkin seukuran kelereng seperti itulah, ada penyakit kulit yang tidak membesar dan tidak sembuh juga di situ, karena memang Uwais meminta tanda bahwa beliau pernah memiliki penyakit seperti itu. Ibunya dalam keadaan yang lumpuh, tetapi beliau Uwais Al-Qarni mengurus ibunya tanpa sedikit pun keluhan. Masya Allah. Ibunya ingin apa, beliau turuti. Ibunya ingin anggur, beliau langsung cari. Ibunya ingin apa, langsung didapatkan. Sampai suatu saat Uwais setelah mempelajari tentang Islam, akhirnya merindukan yang namanya Nabi Muhammad SAW dan ingin bertemu. Dan itulah sekali-kalinya Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk meninggalkannya sementara. Ya. Dan akhirnya ternyata karena baktinya yang luar biasa, ibunya pun mengizinkan. Maka Uwais Al-Qarni mengumpulkan bekal yang bukan untuk dirinya, tetapi untuk ibunya, karena memang akan ditinggalkan beberapa masa. Dari Yaman sampai ke Madinah itu luar biasa, perjalanannya sangat jauh, bisa mungkin menempuh sekitar 2 minggu perjalanan gitu, 2 atau lebih, karena memang tidak ada pesawat ya zaman dulu. Nah, setelah mendapatkan izin dan beliau menitipkan kepada teman-temannya bahwa ibu saya akan ditinggalkan sebentar, saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya beliau berangkat menuju ke Madinah. Qadarullah, ternyata saat sampai ke Madinah, Nabi Muhammad sedang pergi berperang. Saat itu Uwais ingin menunggu kedatangan Rasulullah, tetapi beliau pun memikirkan ibunya. Maka yang terjadi, Uwais hanya 1 hari di Madinah mendapati Rasulullah SAW pergi, maka beliau langsung pulang kembali. Aku tidak tega meninggalkan ibu yang terlalu lama. Akhirnya Uwais langsung pulang menuju ke Yaman. Beberapa masa kemudian, ibunya sudah sakit-sakitan dan sudah merasa mungkin di ujung hidupnya, dan meminta permintaan yang luar biasa kepada sang anak. Wahai anakku, aku merasa bahwa usiaku sudah tidak lama lagi, tapi ada satu hal yang aku inginkan yang belum sampai, yaitu aku ingin pergi berhaji. Masya Allah. Dalam keadaan yang lumpuh, beliau berpikir untuk pergi haji. Uwais yang sangat berbakti kepada ibunya tidak berpikir panjang. Beliau langsung mengatakan, baiklah ibuku, besok kita berangkat. Dalam keadaan yang kekurangan. Dan akhirnya
Uwais menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk pergi haji. Masya Allah, luar biasa. Bakti seorang anak yang luar biasa kepada ibunya sampai untuk pergi haji, keinginan ibunya dari Yaman menuju ke Mekah itu luar biasa, lebih lama lagi. Dan itu ibunya digendong, ya, digendong di belakang seperti itu. Dan akhirnya ibunya setelah selesai berhaji lalu pulang lagi ke Yaman, sama digendong juga. Dan itulah bukti nyata bahwa Allah melihat keteguhan dari bakti dari Uwais. Dan dalam hadis Nabi Muhammad dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tetapi Uwais Al-Qarni adalah orang yang paling terkenal di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Ya, saat Rasulullah SAW setelah wafat, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib adalah meminta istighfar dari Uwais Al-Qarni. Dan di situ Umar bin Khattab bersama Ali bin Abi Thalib tidak mengetahui secara rinci bagaimana Uwais itu. Yang beliau tahu hanya sekedar Uwais itu dari Yaman, daerah Korona, dan memiliki bekas penyakit yang di sebelah tangan kanannya. Nah, itu hanya berbekal seperti itu. Setiap kali musim haji pada zaman khalifahnya Abu Bakar, Umar bin Khattab secara khusus langsung menuju ke Mekah setiap kali musim haji untuk mencari kafilah dari Yaman. Tahun pertama tidak ketemu, tahun kedua tidak ketemu. Abu Bakar Asy-Siddiq akhirnya wafat, lalu tonggak kepemimpinan diberikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat menjadi khalifah pun sama. Setiap musim haji beliau langsung menuju ke Mekah untuk mencari kafilah dari Yaman. Apakah ada kafilah dari Yaman? Apakah ada kafilah dari Qarn? Ternyata ada. Apakah ada Uwais Al-Qarni? Ternyata tidak ada. Setahun, 2 tahun, sampai 1 tahun sebelum beliau meninggal, Umar bin Khattab akhirnya mendapatkan berita bahwa ada kafilah dari Yaman pergi haji. Setelah di situ beliau mengajak Ali bin Abi Thalib, sepertinya tahun ini kita akan bertemu dengan Uwais. Ali bin Abi Thalib bersama Umar bin Khattab langsung menuju ke Mekah, menunggu kafilah dan bertanya kepada kafilah, wahai kafilah dari Yaman, dicari dari Yaman. Ya, kami dari Yaman. Alhamdulillah. Apakah ada kalian yang dari desa Qarn? Ada, saya. Apakah ada yang mengenal Uwais? Di situ kebanyakan orang tidak mengenal siapa Uwais. Dan hanya satu orang yang mengenalinya, Uwais itu. Dan satu orang tersebut mengatakan, ya, aku mengenal orang yang bernama Uwais, dan hanya satu-satunya dia orang yang bernama Uwais. Namun dia belum hadir ke Mekah ini. Mungkin dalam perjalanan 2 atau 3 hari di belakang kami. Dia adalah seorang pengembala. Bahkan saat berangkat untuk pergi haji pun dia bersama dengan tuan dari seorang pemilik peternak. Beliau sambil menggembalakan. Dan akhirnya Umar bin Khattab menunggu sampai 2 sampai 3 hari, dan akhirnya datanglah kafilah dari Yaman. Setelah mendapatkan kafilah dari Yaman, mengatakan, apakah ada dari desa Qarn? Ada ini. Apakah ada yang bernama Uwais? Oh, Uwais ada di belakang, sedang menggembalakan kambing-kambingnya. Di sebelah mana? Di pinggiran kota Mekah. Baiklah, aku akan ke sana. Memangnya ada apa, wahai khalifah? Wahai Amirul Mukminin, aku ingin bertemu khusus dengan Uwais. Beberapa orang dari Yaman pun mengatakan Uwais itu tidak pantas untuk ditemui.
Ya, mohon maaf kalau bahasanya mungkin memang ini asarnya seperti ini. Bahwa ada beberapa orang yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Uwais itu tidak layak engkau temui. Gitu. Artinya lebih baik dia yang dipanggil. Karena apa? Derajatnya mungkin lebih rendah dalam pandangan manusia, seperti itu. Tetapi Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu mengatakan, tidak, kamilah yang berhak untuk menemuinya. Dan di situ langsung mendapati ternyata benar Uwais ada di pinggiran kota Makkah sedang mengembala. Umar bin Khattab mendatangi seorang pemuda, wahai pemuda, apakah engkau dari Yaman? Ya. Apakah engkau dari desa Qarn? Ya. Apakah engkau Uwais? Beliau diam. Siapa namamu wahai pemuda? Aku Abdullah. Ya, maksudnya Abdullah di sini bukan Abdullah nama, tetapi adalah hamba Allah. Ya, engkau adalah Abdullah dan aku pun Abdullah. Aku ingin menanyakan siapa nama yang ibumu panggil kepadamu. Ya, aku memang Uwais. Masya Allah, Allahu Akbar. Umar bin Khattab lalu bertakbir. Akhirnya aku menemukan engkau wahai ahli surga. Uwais kaget. Memangnya anda siapa? Wahai Tuan, aku adalah Umar bin Khattab. Uwais kaget. Masya Allah. Lalu beliau berdiri lalu mengatakan, semoga Allah memberikanmu mendoakan ya, memberikanmu kesehatan, memberikanmu keberkahan atas kepemimpinanmu. Nah, intinya Uwais mengatakan bahwa engkau adalah pemimpin yang sangat baik. Jelas Umar bin Khattab senang dengan doa tersebut. Wahai Uwais, ada salam dari Rasulullah SAW. Beliau sebetulnya ingin bertemu denganmu, tetapi karena engkau tersibukkan terhadap baktimu terhadap orang tua, maka Rasulullah pun tidak sempat bertemu denganmu. Dan ada satu pesan yang disampaikan Rasulullah dan aku akan melaksanakan pesan itu. Wahai Uwais, aku meminta engkau beristighfar untukku. Uwais Al-Qarni kaget. Wahai Amirul Mukminin, doa engkau itu lebih Allah ijabah karena engkau seorang pemimpin manusia. Sedangkan aku siapa? Aku hanya seorang pengembala kambing. Bagaimana mungkin Allah menerima doa yang lebih daripada engkau, wahai Amirul Mukminin? Mendengar kalimat tersebut mengatakan, tidak wahai Uwais, engkaulah yang doanya tidak terhalang. Ya, akhirnya Uwais menerima itu dan akhirnya Uwais mendoakan secara khusus kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab lalu mencari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku menemukan Uwais, ayo kita kejar sebelum dia pulang. Dan akhirnya setelah dicari-cari dan ketemu lagi, lalu bertemulah Ali bin Abi Thalib dengan Uwais, dan sama seperti halnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib meminta istighfar kepada Uwais. Dan Uwais bertanya, siapakah engkau wahai Syekh lah bahasa ininya Sayyidina gitu. Lalu beliau mengatakan, aku Ali bin Abi Thalib. Terperanjat lagi Uwais dan kaget. Engkau adalah sahabat Nabi, itu sahabat terdekat Nabi. Engkau adalah keponakannya Nabi. Engkau lebih berhak di atas daripada aku. Ya, dan engkaulah yang doanya lebih diijabah daripada aku. Uwais selalu berkata seperti itu. Ali bin Abi Thalib tidak. Rasulullah mengatakan doamu tidak terhalang. Seperti itu. Setelah mendengar itu, Uwais seperti sedikit kebingungan, tetapi sedikit merasa senang juga. Ternyata selama beliau hidup, selama Nabi Muhammad hidup, beliau disebut-sebutkan namanya. Masya Allah, luar biasa. Tetapi hanya sekedar asar yang lain bahwa perilaku dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib membuat Uwais sedikit ketakutan. Khawatir ternyata lebih banyak orang yang datang meminta doa kepada beliau. Dan akhirnya beliau tiba-tiba pulang dan tidak tahu kemana pulangnya.
Dan setelah Umar bin Khattab memberitakan kepada masyarakat Mekah bahwa aku sudah bertemu dengan Uwais, aku sudah bertemu dengan Uwais. Mereka kaget dan ada beberapa sahabat yang tahu tentang dalil itu lalu mencarinya, di mana Uwais, di mana Uwais, di mana Uwais, dan akhirnya Uwais tidak ketemu. Beberapa tahun kemudian setelah wafatnya Umar bin Khattab, ternyata ada seseorang tabi'in yang mengatakan, aku akhirnya bertemu dengan Uwais di Irak. Dia keadaannya adalah memunguti bekas-bekas makanan muslimin, dan beliau mengumpulkan bekas-bekas makanan tersebut, dikumpulkan menjadi satu lalu ditata serapih mungkin dan dibagikan kepada orang-orang miskin lainnya. Beliau kondisinya sangat miskin. Ya, Masya Allah. Itulah sedikit cerita. Dan oh iya, sedikit mohon izin lupa, Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat Nabi, karena definisi sahabat dari sahabat Nabi adalah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi sampai meninggal, dan hidup satu zaman dengan Nabi. Sedangkan Uwais Al-Qarni itu hidup satu zaman dengan Nabi, beriman sampai beliau wafat, tetapi beliau tidak ketemu dengan Nabi. Maka itu disebut dengan tabi'in, bukan sahabat. Nah, dari cerita tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah itu benar-benar menghargai, benar-benar memberikan keberkahannya kepada seorang anak yang baktinya sampai sibuk atau memang benar-benar tidak mau lepas sekali baktinya. Seperti kalimat yang Rasulullah sampaikan bahwa aku ingin bertemu dengan Uwais, tetapi dia terhalang oleh baktinya kepada orang tuanya. Maksudnya itu disibukkan oleh baktinya kepada orang tuanya. Ya. Teman-teman dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul dalam kalimat ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Saat bakti kita luar biasa kepada orang tua, Allah pun tidak akan pernah menyia-nyiakan bakti itu, dan Allah akan memberikan sesuatu hal yang di luar prediksi kita, hadiah yang luar biasa. Memang tadi dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni keadaannya dalam miskin, tapi Asar menyebutkan bahwa beliau memang tidak ingin kaya. Bukan beliau ingin miskin, tetapi beliau tidak ingin kaya. Beliau dibayar untuk sekali mengembalakan kambing itu dibayar 2 dirham. 1 dirham yang beliau bagikan kepada yang lain, 1 dirhamnya beliau makan untuk hari itu. Dan saat beliau diberikan kesempatan oleh Umar bin Khattab akan diberikan santunan dari Baitul Mal, beliau menolak, tidak. Aku khawatir meninggalkan harta yang tidak berguna saat aku meninggal. Aku ingin bersih dari segalanya. Itu ya. Jadi Uwais itu kondisinya bukan miskin, benar-benar miskin, tapi beliau tidak ingin kaya gitu, tidak ingin memiliki harta lebih, ingin hanya secukupnya. Tapi yang diberikan hadiah oleh Allah ternyata makhluk langit, bahkan surga pun menunggu-nunggu Uwais, memanggil-manggil Uwais, 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 Uwais. Padahal beliau bukan sahabat, beliau bukan nabi, dan beliau hanyalah manusia biasa. Beliau hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan risalah dari yang lewat dari Rasulullah SAW, tetapi Allah pun merindukannya. Masya Allah. Itulah efek dari berbakti kepada orang tua. Yang masih memiliki orang tua lengkap, jangan sia-siakan. Yang masih memiliki ibu tapi mungkin ayahnya sudah tiada, jangan sia-siakan berbakti kepada ibu. Yang masih memiliki ayah namun ibu sudah tiada,
jangan sia-siakan berbakti untuk ayah. Lalu jika orang tua kita sudah tidak ada dua-duanya, bakti kita pun masih bisa dilakukan. Doakan orang tua kita yang sudah mendidik kita sampai menjadi seorang yang baik, yang menginginkan kita menjadi seorang yang baik, dan karena tidak mungkin ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak baik. Ada sedikit cerita dari, mungkin ini didikan yang sangat baik gitu. Di sebuah daerah, bukan di negara kita tapi di negara orang lain, terjadi persidangan yang luar biasa sampai hakim pun menangis karena yang terjadi adalah mereka saling menuntut. Ibunya sudah tua, ayahnya sudah meninggal, dan adik kakaknya itu bertarung di pengadilan. Bertarungnya adalah bukan karena menginginkan harta, bukan saling berebut harta, tetapi ternyata berebut orang tua. Maksudnya berebut orang tua bukan berarti orang tua yang sana tidak boleh mendapatkan, tidak. Tetapi berebutnya adalah ini ibu saya dan ini ibu saya dan ibumu. Aku yang lebih berhak untuk menjaga ibuku. Masya Allah. Sampai ke pengadilan karena rebutan, ingin menjaga ibunya, ingin berbakti kepada ibunya, menyuruh tinggal di saya, tetapi adiknya yang lain enggak, di saya aja, dan akhirnya mereka ke pengadilan. Hakim pun menangis kebingungan. Ini dua-duanya adalah menginginkan hal yang baik gitu. Masya Allah, seperti itu. Dan ingat, doa orang tua itu doa yang luar biasa. Dan teman-teman, jika ingin meminta doa, jangan ditunda-tunda. Ingin berbuat baik kepada orang tua, jangan disia-siakan waktunya. Hari ini laksanakan. Seperti yang Ustadz sampaikan di pembelajaran waktu pesantren Ramadan, ya, Ustadz ingatkan kembali, tidak ada waktu yang tepat untuk berbuat baik kecuali hari ini, kecuali saat ini. Maka jika punya niat berbakti kepada orang tua, ingin memberikan hadiah kepada orang tua di dalam niatnya, maka lakukan sekarang juga. Itu saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.